suba ogena be manser nangi ya funsiowi asu masa majau suba dengan memanjatkan syukur bagi Tuhan. Saya Mangkung Kawasa Biak kain-kain Karkara Biak bersama Mangkara Beba Sekretaris Jenderal kain-kain Karkara Biak pada hari ini, hari Kamis tanggal 8 April tahun 2021, secara umum menyampaikan hasil pleno khusus kain-kain Karkara Biak terkait dengan polemik satelit, rencana peluncuran satelit di Kabupaten Biak, Papua. Pleno yang dipimpin oleh saya sendiri selaku Mangkung Kawasa Biak pada tanggal 7 setelah mendengar dan melakukan ritual adat oleh keret pemilik tanah yang selanjutnya dibawa ke dalam pleno khusus kain-kain Karkara Biak dengan mendengar aspirasi dari semua masyarakat, terutama masyarakat di wilayah adat Warnapa, dan terkait dengan pihak-pihak lain yang menyampaikan tentang rencana satelit. Atas nama para Mananwir dan Kawasa Biak dan seluruh tanah Pulau Biak, keputusan sidang pleno kain-kain Karkara Biak sebagai berikut. Sidang pleno khusus pertama kain-kain Karkara Biak tahun 2021 ini dilakukan untuk menjawab situasi sosial, politik, budaya masyarakat adat Biak yang terjadi saat ini tentang rencana pembangunan bandar antariksa di wilayah adat Biak, khususnya di tanah adat Warbon di Warnapa. Poin-poin yang diputuskan adalah sebagai berikut. Pertama, pihak tertentu atau oknum tertentu yang mengatasnamakan Mananwir dari kain-kain Karkara Biak, Warnapa, dan kain-kain Karkara Biak yang menyatakan mendukung rencana pengembangan bandara antariksa untuk peluncuran satelit tidak sah dan tidak mewakili masyarakat adat secara keseluruhan di Warnapa dan masyarakat pemilik tanah adat di lokasi tersebut. 2. Memberhentikan jabatan Manwaren yang dipangku oleh saudara Yosef Korwa. Ini terkait dengan pelanggaran kode etik aturan dasar KKB. 3. Menugaskan sekretaris eksekutif atau sekjen kain-kain Karkara Biak untuk melakukan musyawarah Warnapa pada bulan April sampai pada Mei 2021 untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: mengkonsolidasi dan merevitalisasi kepemimpinan kain-kain Karkara Warnapa, menggantikan posisi Bapak Mananwir Yohanes Babisen. Kedua, melakukan sidang khusus untuk membahas dan memutuskan hal-hal yang berhubungan dengan rencana pengembangan satelit di wilayah tanah adat Warbon. Ketiga, saya menugaskan sekretaris eksekutif KKB untuk menggelar sidang peradilan adat Biak untuk memastikan kepemilikan tanah adat yang sah terhadap lokasi tanah Warbon. 4. Menerima pernyataan pemilik tanah adat untuk mengembalikan uang negara
sebesar 15 juta yang diberikan oleh 8 pihak sebagai uang imbalan tanah pada tahun 1980. Karena saat itu pemilik tanah adat diancam dan diteror dan ditekan, ditodong oleh TNI untuk menandatangani. Apabila masyarakat tidak menandatangani, mereka dituding sebagai OPM atau separatis. Sehingga dalam situasi daerah operasi militer ketika itu, masyarakat menandatangani pelepasannya, yaitu Marga Rumander. Untuk itu hal ini akan disidangkan secara peradilan adat di Barnapa. Kelima, membentuk tim advokasi masalah rencana pengembangan satelit, yaitu dipimpin oleh Saudara Pendeta Hofni dan Herman Warwe dan beberapa staf yang akan dibantu oleh anggota-anggota sesuai dengan kebutuhan. Biak Aidoram KBS Solido, tanggal 7 April 2021, saya Mamfun Kawasa Biak selaku Kepala Suku Biak Apolos Seroya. Selanjutnya terkait dengan situasi pro kontra yang mengundang perhatian berbagai media dan semua pihak, saya sepintas menyampaikan tanah Warbon yang diambil oleh 8, bahwa pada tahun 1980 8 pihak mengadakan survei yang luasnya 100 hektar atau 1 juta meter persegi di atas tanah adat Warbon tanpa bertanya dan musyawarah terlebih dahulu kepada pemilik hak wilayah atas tanah tersebut. Sesudah melakukan survei, barulah hasil survei itu dipakai untuk membuat rapat-rapat yang sifatnya formalitas di bawah tekanan dan ancaman TNI Koramil Biak Utara ketika itu. Pertama, rapat pada tahun 1980. Setelah 8 melakukan survei tanah seluas 100 hektar, barulah mengundang masyarakat Desa Andei waktu itu secara keseluruhan untuk mengadakan pertemuan. Pada pertemuan ini, camat mewakili pemerintah meminta masyarakat merelakan tanah adatnya untuk pembangunan. Camat maupun 8 tidak memberikan penjelasan tentang apa itu lapan dan maksud dan tujuan apa lapan mengambil tanah adat mereka. Apakah untuk pengembangan bandara antariksa, untuk satelit, dan apa dampak positif dan negatif dari kegiatan tersebut bagi masyarakat adat di sekitar lokasi. Pihak 8 hanya menyampaikan janji pada rapat tersebut bahwa 8 membangun lokasi itu tentu masyarakat akan punya rumah, air, telepon, radio, dan nonton TV. Itu janji-janji yang waktu itu mereka kasih masyarakat tahun 1980. Ketika masyarakat menawarkan harga 1 miliar kepada 8, maka camat dan Koramil TNI mengatakan bahwa terlalu mahal dan permintaan masyarakat itu menghalangi pembangunan. Ketika masyarakat mencoba menolaknya, maka salah satu anggota TNI Koramil Biak Utara, Sersan Komsi almarhum, mengancam dan menuduh bahwa itu menghalangi pembangunan. Berarti masyarakat waktu itu mau buat organisasi Papua Merdeka OPM. Pada pertemuan pertama inilah posisi tawar masyarakat, terutama
marga pemilik lokasi tersebut dilemahkan karena takut disebut OPM. Akhirnya mereka diam dan ikut kemauan pemerintah Orde Baru waktu itu. Trauma masyarakat adat ini terjadi karena kekerasan TNI pada masa Biak Utara diklaim sebagai daerah operasi militer (DOM) untuk menumpas gerakan OPM tahun 1968 sampai 1982. Yang kedua, rapat kedua pada hari Sabtu 19 Juli 1980. Pada rapat ini, Lapan melalui Bapak Dolf Friedbidon menyerahkan uang ganti rugi kepada masyarakat adat Warbon sebesar 15 juta rupiah tanpa tanggapan dari pihak pemilik hak adat karena takut diancam dan disebut sebagai organisasi Papua Merdeka (OPM). Pemerintah Kabupaten Teluk Cendrawasih waktu itu diwakili oleh Sekretaris Wilayah Sekwilda mengatakan pemerintah saat ini mau membangun, maka jangan dihalangi. Rapat ketiga pada tahun 1994. Rapat ini dilaksanakan di kantor Camat Biak Utara pada tanggal 9 Februari 1990. Rapat ini pun tidak jauh beda dengan rapat-rapat tahun 1980-an. Rapat ini tidak menghargai pemilik tanah. Semua keberatan yang berkaitan dengan lokasi sebagai sumber penghidupan terus diabaikan. Keberatan terhadap ganti rugi yang layak dan manusiawi tidak ditanggapi serius oleh pihak Lapan. Pernyataan pelepasan hak atas tanah adat. Pemilik hak atas tanah tidak pernah diberikan kesempatan untuk bersepakat atau bermusyawarah untuk menentukan persetujuan menerima atau menolak uang yang diserahkan untuk lokasi tersebut. Sehingga tidak ada kesempatan resmi dari pemilik hak tanah adat untuk memusyawarahkan hal itu karena takut diancam dengan tuduhan melakukan gerakan organisasi Papua Merdeka. Itu sebabnya pemilik tanah adat pada lokasi itu tidak pernah membuat surat pernyataan pelepasan hak atas tanah sebagaimana yang dijadikan dasar oleh Lapan Biak yang diberi pada tanggal 22 September 1980. Sesudah 22 tahun, barulah masyarakat adat pemilik tanah mengetahui adanya surat pelepasan tertanggal 21 Agustus 2002. Dengan dasar inilah masyarakat adat Warbon sebagai pemilik hak atas tanah menolak dengan tegas surat pelepasan tanah yang dimiliki Lapan atas tanah mereka seluas 100 hektar tersebut, dan ini merupakan keinginan dan perampasan hak milik tanah adat mereka yang dilakukan secara jelas-jelas oleh negara Republik Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Pertama, keputusan sidang pleno khusus tanggal 7, dan yang kedua sepintas tentang tanah adat Warbon yang menjadi masalah hari ini. Sekian, terima kasih. Jauh Subah.